Wakil Wali Kota Banjarmasin menyampaikan waya rapat paripurna meminta SKPD penghasil pendapatan asli daerah di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin supaya memiliki strategi dan program untuk meningkatkan pendapatannya untuk menjadikan Kota Seribu Sungai ke depannya lebih maju dalam memberikan pelayanan kepada warga. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur meminta SKPD penghasil pendapatan asli daerah di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin supaya memiliki strategi dan program untuk meningkatkan pendapatannya. Ini disampaikan oleh rapat paripurna terkait rancangan peraturan daerah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 yang disetujui seberatan praksi di DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Rabu 6 Juli 2022. Arifin Nur mengajak seluruh SKPD untuk terus bersinergi meningkatkan PAD supaya kedepannya terus meningkat dikarenakan masih ada yang memiliki potensi cukup tinggi. Arifin Nur menegaskan, pemerintah kota akan terus meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai upaya untuk menjadikan Kota Seribu Sungai ini kedepannya lebih maju dalam memberikan pelayanan kepada warga. Pertama, tadi ada beberapa pendapat khusus kepada Kepala SKPD yang bidang pendapatan, agar kita harus serius. Karena dalam ini jangan sampai kita targetkan, jangan sampai kategori pendapatan daerah kita adalah sedang, apalagi nanti sampai kurang. Ini kita harapkan bagaimana strategi agar seluruh SKPD bagian pendapatan yang mana dibebankan pendapatan agar kita bersama-sama agar kita meningkatkan, khususnya ini karena kewenangan KPK sudah ada, yaitu adalah kewenangan KPK sudah berubah bahwa mereka mengadakan pengawasan. Ada 3 unsur. Pertama adalah pendapatan, aset, dan pelaksanaan pelelangan. Dan mudah-mudahan ini kita sama-sama bersama, kami harapkan serius agar strategi pendapatan kita mudah-mudahan terus meningkat dan adalah dengan hal yang kewajaran. Untuk itu juga kebersamaan dari DPRD kami mohonkan untuk sama-sama kita masing-masing komisi agar kita sama-sama bagaimana strategi pendapatan kita, baik itu manajemen, pengawasan, dan strategi kita lebih bagus lagi pendapatan kita, sehingga mudah-mudahan pendapatan kita jangan berada di sedang, tapi mudah-mudahan kita sudah pendapatan yang betul-betul meningkat yang baik. Itu harapan kita. Terima kasih. Untuk itu, mari sama-sama kebersamaan kita untuk bisa membangun Kota Banjarmasin lebih baik lagi dan pendapatan kita jauh lebih baik lagi. Sementara itu PLH Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali FSE menyambut baik terkait permintaan Wakil Wali Kota yang menginginkan agar SKPD penghasil PAD serius dalam menambah pendapatan asli daerah. Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan, kada hanya pada SKPD penghasil yang dibebankan untuk menambah pendapatan asli daerah, namun pengawasan dari anggota Dewan pun harus ditingkatkan terutama Komisi 2 karena berkaitan dengan tupoksinya. Sehingga setiap triwulan, ujar Matnor Ali F, pendapatan asli daerah ini bisa selalu terpantau dengan baik. Dipantau terus, supaya dalam triwulan pertama bagaimana rasanya, triwulan kedua semester pertama berapa, kemudian 1 tahun berapa. Ini harus diingat bahwa kita sudah di-warning oleh KPK. Kita ini Banjarmasin itu potensinya 1,7 triliun. Itu bisa mendapatkan peningkatan PAD ya. PAD itu ada 3 ya, retribusi, pajak, kemudian dan transfer pusat ya, atau transfer daerah. Transfer daerah kan DBH, dana bagi hasil ya, dana bagi hasil. Itu yang 3 potensi ini KPK berdasarkan analisa bahwa Kota Banjarmasin potensi mencapai PAD kita itu bisa mencapai 1,7 triliun. Nah sekarang coba perbandingkan. Sekarang hanya untuk APBD tahun 2022 saja ya, 22 aja ya, hanya 405 miliar. Jauh perbandingannya dengan prediksi yang disampaikan. Artinya manajemen pengelolaan PAD kita kurang, kemudian pengawasannya. Berarti ketika di survei, dianalisa, diperhitungkan oleh KPK ya, bukan BPK ya. Artinya kemungkinan satu akibat banyak loss, ya kan? Nah ini yang fungsi dewan untuk bisa ngawasin itu. Yang kedua ya mungkin ada yang hal-hal yang tidak tergarap. Tergarap tuh hanya cuman rencana tapi tidak dilaksanakan. Tapi saya rasa mungkin kebanyakan loss. Ini yang fungsinya yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi. Sementara itu, Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021
nang ditandatangani PLH Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali FSE, Wan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno Esos, serta Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur, dengan disaksikan anggota Dewan serta sejumlah kepala SKPD di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin. Sebelum disahkan sudah mendapat persetujuan dari 8 fraksi melalui penyampaian pendapat akhir. Namun dalam penyampaian pendapat akhir tersebut, fraksi Dewan memberikan beberapa catatan serta masukan kepada pemerintah kota agar pelaksanaan APBD tahun 2022 ini lebih baik lagi.